Beberapa jam mendekati tenggat ultimatum Amerika Serikat ke Iran, apakah jalur perundingan masih dapat ditempuh atau perang darat akan pecah dan melibatkan negara sekutu Iran seperti Rusia dan Tiongkok? Kita akan bahas bersama Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini Bakri, dan juga peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali. Selamat petang Bu Koni, selamat petang juga Bang Pizarro. Selamat petang Mbak Cynthia. Bu Koni, ultimatum Trump bisa dibilang ini berubah-ubah. Catatannya sudah ada beberapa kali perubahan. Dan tenggat sebenarnya hampir habis. Kalau dari catatan saya 20.00 waktu Amerika, artinya 11.30 malam kalau nggak salah waktu Iran. Apakah Rusia akan turun tangan dalam peperangan terbuka bersama Iran ketika tenggat waktu habis? Sebenarnya kalau tenggat waktunya berarti kan jam 8 waktu Amerika Serikat ya, tanggal 7 itu. Nah, memang statement Trump kemarin itu sudah sangat keras ya. Istilahnya mereka ancaman sudah kalau tidak mereka ikut, yang pasti mereka nggak akan punya jembatan lagi, mereka nggak akan punya lagi pembangkit listrik, dan apapun Iran akan jadi neraka lah. Nah, saya rasa itu tadi Peskov sudah bicara, tapi yang kita mesti lihat adalah statementnya Lavrov. Lavrov itu kemarin langsung telepon Menlu Iran Abbas Araghchi, ya kan? Dan dia bilang bahwa bagaimanapun Rusia ini udah muncul nih Rusia ya. Seperti harapan saya kan yang lalu saya bilang Pakistan tuh mungkin nggak akan terlalu berpengaruh, tapi yang akan ditunggu Rusia dan Cina. Nah, kemarin Lavrov menyatakan bahwa Rusia mendukung upaya meredakan ketegangan ini. Dia ingin normalisasi di Timur Tengah jangan mangga. Nah, artinya juga bagaimana kemudian mereka tidak mau ikut ultimatum yang disampaikan dan menyarankan Amerika Serikat nggak usah lah memberikan ultimatum semacam itu, tapi pilihlah jalur negosiasi. Nah, bagaimana juga intinya juga disampaikan oleh Rusia, oleh Lavrov, intinya kita tuh prioritaskan hentikan perang, baru bereskan Selat Hormuz. Jadi jangan pakai ultimatum, dibalik nih dengan konsepnya Trump. Trump kan serang dulu Hormuz, ya kan? Ya. Babak belurkan Iran lah kira-kira, baru negosiasi. Nah, itu menurut Lavrov tidak bisa. Nah, Lavrov pun nggak sendiri. Lavrov langsung menelpon Menlu Wang Yi, dan mereka berdua sepakat bahwa memang secara fundamental menyelesaikan isu pelayaran di Hormuz itu atau supaya dunia tidak terdampak memang harus dengan gencatan senjata secepat mungkin. Oke, tapi gini Bu Koni, ketika perdamaian tidak bisa tercapai dalam waktu 48 jam, lalu dukungan apa nih yang diberikan Rusia seperti yang tadi disampaikan Bu Koni? Dukungannya dalam bentuk apa? Ini udah konkret ya. Mereka sudah minta sekarang Dewan Keamanan PBB untuk yang tadinya mengizinkan penggunaan kekuatan militer Bahrain misalnya untuk Selat Hormuz, mereka sudah menggunakan hak veto dan Perancis sudah ikut. Jadi ini artinya tadinya Bahrain dan Perancis saja sudah mau ke arah Amerika dengan gerakan Cina dan Rusia, mereka sudah sepakat sebaiknya tidak terjadi itu. Nah, mereka akan segera sidang nih kalau nggak salah minggu depan. Nah, tapi intinya adalah bagaimana membahas pendekatan objektif dan seimbang sehingga dialog lah yang dikedepankan, tapi pokoknya ceasefire, ya kan? Kemudian tidak menggunakan militer ataupun juga ultimatum apapun juga. Nah, di sini yang kita lihat kekuatan di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh Cina dan Rusia itu ternyata sangat berpengaruh. Itu kenapa saya bilang dengan segala hormat bantuan Pakistan itu bagus awalnya. Tapi mereka akan perlu dua raksasa ini turun, dan sekarang dua raksasa ini sudah turun, dan juga bukan cuma turun tapi sudah ada koordinasi mendalam antara Cina dan Rusia. Kita bisa lihat misalnya pernyataan duta besar Fu Chong ya, dia bilang bahwa penggunaan kekuatan itu akan dilegitimasi kalau tidak akan legitimasi kalau akan memperburuk keadaan. Kemudian duta besar kita di Rusia, duta besar Rusia di Nebenzia bilang bahwa solusinya pokoknya permusuhan itu hentikan dulu, itu aja dulu. Itu kenapa akhirnya Perancis juga menolak dan juga Bahrain tidak jadi. Bang Pizarro, kalau dari pandangan Anda, apakah Tiongkok benar-benar akan turun tangan menjelang habisnya tenggat waktu yang disampaikan Presiden Trump ini? Iya, ini sekarang kalau kita lihat ya, diplomasi yang sedang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk seperti Pakistan, Turki, Oman, dan lain sebagainya, itu sebenarnya muaranya ke Tiongkok. Kalau kita lihat setelah pertemuan kemarin di Islamabad antara 4 negara tersebut, mereka melaporkan itu kepada Wang Yi, kepada Menteri Luar Negeri Tiongkok ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kunci dari perdamaian dan kunci dari upaya untuk melakukan ceasefire antara Amerika Serikat dan Iran itu ada di Beijing seperti itu. Dan kita jangan lupa Mbak Cynthia ya, kenapa Tiongkok itu sangat berkepentingan dalam menjamin gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Ini Timur Tengah itu pasarnya Tiongkok.
Kalau kita lihat ya, dari 6 negara GCC, Dewan Kerjasama Teluk, itu ada 257 miliar ya investasi Tiongkok yang ada di sana. Itu Hmm. sangat besar. Ini kan Amerika Serikat melakukan serangan kepada wilayah Timur Tengah. Ini kan sebenarnya ingin membakar pasarnya Tiongkok ini. Dan Beijing itu paham betul bagaimana pola yang sedang dilakukan oleh Donald Trump ya. Makanya Tiongkok selama ini memberikan bantuan kepada Iran, tetapi tidak kemudian mengirim trupsnya ya. Karena dia tidak mau ini pasarnya, marketnya itu kemudian terbakar gitu. Dan Ya. ini akan menjadi kunci yang sangat kuat ya bagaimana peran Tiongkok dan peran Rusia nanti ketika mereka masuk kepada skala upaya gencatan senjata. Tadi seperti disebut Bukhoni ya bahwa Moskow itu sudah memveto Mhm. upaya Bahrain ya untuk kemudian mendesak Dewan Keamanan itu mengerahkan kekuatannya untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi kalau kita lihat ya ada pergerakan dari anggota Dewan Keamanan PB yang kemudian mencoba memblok ini karena dia tahu ini Bahrain ini kan sebenarnya kita mengetahui dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat dan dia sekarang juga upayanya untuk melakukan dorongan agar kemudian negara-negara besar itu melakukan serangan kepada Iran untuk memastikan Selat Hormuz itu dibuka. Tetapi Hmm. kan tidak bisa, diplomasi itu tidak bisa dilakukan di bawah ancaman, di bawah Betul. kekerasan ya. Yang Hmm. dilakukan oleh Donald Trump pada hari ini, dia bahkan sekarang memberikan ultimatum 48 jam itu selalu diundur-undur terus tuh. Seharusnya kan hari ini nih deadline-nya, tapi diundur-undur. Iya, Itu sama. membuktikan sebenarnya Donald Trump itu juga nggak pede. Karena dari segala macam ultimatum yang diberikan oleh Bukan artinya ada kepada strategi yang sebenarnya sedang disiapkan Donald Trump ya? Betul, sebenarnya gini, kenapa dia mengundur ya? Karena sekarang sedang digerakkan sel-sel diplomasi Amerika Serikat untuk kemudian berjabatan tangan dengan dengan Teheran untuk melakukan gencatan senjata. Ini kan Steve Hmm. Witkoff itu udah melakukan kontak langsung loh dengan Arakci, yang tadinya kan ditengahi oleh Pakistan ya, tapi sekarang udah direct talks itu. Ini artinya sebenarnya Amerika Serikat juga tidak betul-betul siap untuk berbenturan dengan Iran. Kita lihat Mbak Sinte ya, ini baru pertama kali pesawat-pesawat Amerika Serikat itu ditembak jatuh di dalam Teheran. Ini kejadian kemarin juga pilotnya akhirnya direscue sama Washington. Ini artinya ultimatum ancaman itu tidak menggentarkan Iran. Dan kan bahasa Iran itu lu jual gue belilah kayak gitu ya. Karena dia sekarang di atas angin kayak gitu ya. Mereka Tapi betul-betul Anda di atas. menduganya ultimatum yang terakhir ini akan benar-benar terjadi atau akan mundur lagi nih Bang Pizarro? Jadi gini, ultimatum yang disampaikan oleh Donald Trump itu sebenarnya bukan benar-benar ingin melakukan serangan, tapi ini daya tawar sebenarnya Ya, kepada ya. Iran ya untuk masuk ke meja perundingan. Sekarang Mbak Cynthia kita mengetahui ada proposal gencatan senjata 45 hari yang diinisiasi oleh negara-negara Teluk ya dan kemudian ini sedang dibahas di internal. Ini sebenarnya juga bukan proposal untuk benar-benar mencari perdamaian, tapi ini last minute diplomasi ini bahasanya nih. Ini diplomasi menit-menit akhir karena eskalasi akan semakin besar nih ketika kemudian Amerika Serikat sekarang yang sudah bersiap-siap tentaranya marinir untuk melakukan serangan kepada Iran, kalau tidak dihentikan ini kan bencana kemanusiaan akan sangat besar. Sekarang saja minyak mentah Mbak Cynthia, kita lihat udah 111 itu US dollar per barrel ya. Setiap Donald Trump ngomong itu minyak selalu naik gitu. Bahkan diprediksi itu minyak itu akan menjadi 200 US dollar per barel gitu. Iya. Ini kalau tidak dihentikan, kalau tidak ada upaya terobosan diplomasi, ini justru akan merugikan semuanya. Makanya sekarang ada proposal gencatan senjata 45 hari, tetapi kan Tehran belum memberikan respon. Iya, Karena iya. dia tidak mau diplomasi itu dilakukan untuk kemudian mencuti kedaulatannya Iran. Nah, Bu Kony, sekarang kan kita tahu sebenarnya kita tidak bisa menutup mata bahwa Rusia menjadi salah satu pihak yang secara tidak langsung diuntungkan oleh dampak perang atas penjualan minyak ke beberapa negara. Apakah Rusia benar-benar ingin menyudahi perang, ingin membawa perdamaian di Timur Tengah? Kalau langsung jawab ke situ, sebenarnya sudah pasti Rusia itu ingin begini. China dan Rusia itu ingin jadi mediator yang bertanggung jawab. Tapi kalau saya lihat Rusia somehow ingin lebih krisis ini agak panjangan dikit lah. Kenapa? Karena bagaimanapun ada latar belakang Rusia tuh marah lah sama Amerika dengan kasus Ukraina dan lain-lain kan. Jadi paling tidak dia ingin Amerika tuh terkuras dulu gitu. Nah tapi di sini kita mesti lihat tekanan untuk agak mau mengeluarkan ini ya kan. Kita mesti lihat juga dari tuntutan dunia karena begini seperti tadi sampaikan sekarang tuh Brent dan WTI sudah tembus 114 barrel per barrel kan. Nah, inflasi di Eropa itu sudah mencapai 25%, 15-25% BBM naik. Jadi inflasi itu sudah naik karena bursa Eropa turun dan resesi diperkirakan akan segera meningkat. Amerika sudah terjadi panic buying. Misalnya beberapa, saya lupa ya daerah-daerah beberapa negara bagian, tapi sudah mulai panic buying dan Wall Street sudah mulai berguguran. China sendiri seperti kita tahu dia adalah tergantung sangat kepada Hormuz, jelas itu akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Ya. Nah, tapi kita lihat juga Jepang dan Korea. Jepang, Korea, Bangladesh itu tuh sekarang sudah naik BBM-nya sampai 30%, ya kan? Kemudian bursa Asia ikut melemah di sana. Yang paling mengerikan adalah Afrika seperti Ethiopia dan Mesir.
Mereka itu paling parah, Mbak, karena sekarang tuh mereka sudah bisa berjam-jam antri di SPBU Ya. dan juga nilai inflasi pangan sudah meningkat. Nah, dari negara-negara yang saya sebutkan dari beberapa kawasan itu pasti akan juga mendorong ya kan dunia untuk segera mengakhiri. Jadi ada permainan waktu di sana. Hmm. Tapi yang menarik kan kalau kita perlihatkan Indonesia ini jadi anomali nih dari kasus Ya. dunia, ya Ya. kan? Kita ini paling aneh karena kita tuh nggak sama sekali tidak ada lonjakan apapun karena Menseknek Prasetyo Hadi kemudian juga Pak Bahlil sudah bilang bahwa ada perintah langsung dari presiden tidak boleh menaikkan apapun. Pertanyaan saya cuma satu, ini bisa bertahan berapa lama? Karena defisit kalau kita pertahankan tadi disampaikan kan kalau sampai $200 per barrel, maka defisit itu bisa melebar sampai 3,6 sampai 3,7 PDB dan itu ya untuk saat itu Indonesia bisa bahaya tuh. Tapi kalau sekarang mungkin masih ada pengecualian. Makanya kita akhirnya bisa bagi di daerah mana yang ingin cepat ini selesai secepat mungkin karena sudah mulai kehabisan napas atau sudah mulai susah dan takut ada resesi di negaranya. Tapi di lain sisi ada juga yang oke deh kalau bisa lamaan dikit sampai terkuras habis kekuatan Amerika karena ada masa lalu yang kita marah lah gitu dari pihak Rusia. Tapi saya mau catatan satu, saya kan tinggal di sini. Ini yang menarik. Dari kemarin di sini beritanya adalah pamer semua alat-alat persenjataan Iran yang selama ini kita kira tidak ada. Jadi senjata-senjata masif itu sudah ditunjukkan terus. Yang lebih sakti lagi, di sini juga sudah mulai muncul apa sih kekuatan Rusia secara militer. Banyak hal yang kita nggak tahu sebelumnya, itu sudah dimunculkan kekuatannya apa, bisa mencapai kota mana aja. Jadi kayak ada permainan disampaikan tadi, ada permainan kekuatan diplomasi dan penekanan supaya ini ayo posisi tawarnya di mana gitu. Ya, kalau kita melihat dari pola perang dari 28 Februari sampai saat ini dilihat bahwa memang ada diplomasi tapi juga tekanan militer yang dibarengi oleh ruang diplomasi. Tapi sampai saat ini ruang diplomasi itu belum mencapai titik temu. Lalu seperti apa? Apakah memang Iran artinya tidak gentar terhadap ultimatum yang disampaikan oleh Trump? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Beberapa jam mendekati tenggat ultimatum Amerika Serikat ke Iran. Kita masih membahasnya bersama Bu Kony dan juga Bang Pizarro. Bu Kony, kalau yang berdasarkan catatan, Sergei Lavrov menghubungi Wang Yi melalui telepon. Ini artinya Rusia bisa dikatakan yang menginisiasi. Lalu solusi apa sebenarnya yang ditawarkan Rusia yang dirundingkan dengan Tiongkok yang akan diajukan kepada pihak-pihak berkonflik? Seperti saya sampaikan tadi, ini sebenarnya dengan telepon-teleponnya antara Lavrov dengan Wang Yi ini sudah banyak yang tercapai ya. At least Bahrain sudah mengundurkan niatnya, kemudian Paris atau Prancis sudah mulai ikut untuk juga tidak ikutan ke keputusan Amerika Serikat. Karena gini loh, Trump ini kan sudah bicara ini tentang dari minggu lalu ya. This is nearing completion, udah selesai. Tapi kalau kita lihat udah makin jelas ada kesepakatan untuk di Dewan Keamanan PBB yang didorong untuk bagaimana gencatan senjata sebagai kunci utama. Yang paling menarik di sini adalah sebenarnya kalau kita lihat Israel. Ini sih gara-gara ini Israel ini kan sekarang jadi tenang-tenang aja. Pertanyaan saya kan kenapa sekarang nggak jadi Israel versus Iran, betul nggak? Jadinya sekarang ya Amerika versus Iran. Dan disinilah menariknya sebenarnya kalau kita tarik kepentingannya dunia terhadap Hormuz. Karena sekarang itu bukannya Israel tidak versus Iran. Kenapa jadi Amerika versus Iran? Karena memang ada tuntutan ancaman Hormuz itu mengancam dunia, bukan saja ekonomi karena minyak bumi, tapi semua yang disampaikan oleh Presiden Putin minggu lalu bahwa ini kalau sampai diteruskan, kata Presiden Putin, ini dampaknya akan lebih parah daripada pandemik. Jadi nanti pupuk akan susah, bahan makanan akan susah, seluruh dunia akan susah. Itu yang kenapa menjadi pertimbangan Presiden Putin untuk kemudian minta Lavrov dan langsung berkomunikasi dengan pihak Cina. Itu yang kita tunggu kan. Makanya saya bilang nggak cukup hanya Pakistan. Nah, yang kedua juga kita udah lihat statement-statement dari duta besar. Duta besar sudah menyatakan juga bahwa artinya sudah turun nih dari level presiden ke level Menlu. Sekarang duta besar sudah sama ini. Hentikan permusuhan dan bagaimana kemudian Hormuz baru dibuka. Demikian juga dari duta besar dari Cina yang juga menyatakan hal sama. Jadi intinya Cina dan ini sudah satu pintu. Nah, masalahnya adalah besok sidang Dewan Keamanan PBB ini akan seperti apa. Tapi saya percaya, kembali tadi kenapa saya bandingkan dengan Israel yang sudah mulai diam, pasti nih tekanan dunia akan lebih besar. Artinya Trump itu pasti akan menang. Nih kalau kita lihat ya, kembali kalau saya kan orang militer, kita lihat nih pengaruhnya ya secara militer geopolitik. Mungkin Amerika itu akan menang taktis. Anggaplah dia akan menang taktis. Ini ya kayaknya endingnya. Tapi dia berhitung sangat gitu kan, karena harganya pasti mahal.
lama waktu, tapi akan inflasi dalam negeri, kemudian yang paling parah, citra internasional dia sebagai negara agresor tuh akan semakin dicatat dunia, dan itu nggak bagus karena tuntutan dari masyarakat domestik juga kan udah mulai no kings. Gerakan no kings itu sudah terjadi besar-besaran gitu. Jadi statement Trump yang tanggal 4 ya, tanggal 4 April kan dia bilang pokoknya kita buka Hormuz, minyaknya mau kita rebut gitu kan. Kita ambil keuntungan besar, tahu-tahu pilot pesawatnya jatuh. Akhirnya beda kan serangannya jadi urusin pilot kayak gitu-gitu loh. Jadi ini memang sangat menarik gitu. Tapi yang pasti mesti jaga adalah bagaimana masyarakat Amerika akan berharap ini tidak akan terus berkepanjangan karena sudah mulai terdampak besar. Ya, Bang Pizarro, ini jika Selat Hormuz tidak dibuka secara menyeluruh, artinya kalau dilihat dari ultimatumnya, jika memang benar-benar akan dilakukan, Trump akan melakukan serangan darat, akan pecah. Lalu sebenarnya dampak bagi global sendiri selain yang disampaikan Bu Kony tadi, adakah dampak global lainnya yang lebih luas? Iya, ini sebenarnya kenapa Iran tidak mau membuka Selat Hormuz, karena itu memang leverage-nya dia sekarang, daya tawar dia sekarang. Tanpa ada Selat Hormuz, kita bisa melihat ya bahwa kemudian Iran pasti akan menghadapi tekanan serangan yang begitu besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini akan terus dipegang menurut saya oleh Selat Hormuz. Trump mau ngancem apapun, ultimatum apapun, itu Iran nggak akan pernah buka itu Selat Hormuz gitu. Apalagi Mbak Cynthia, Iran itu juga pinter. Dia memang tidak membuka Selat Hormuz secara keseluruhan, tetapi dia melakukan fleksibilitas hanya kepada negara-negara tertentu. Bahkan termasuk ke negara-negara sekutunya Amerika Serikat gitu. Contoh India. India itu kan sekutunya Israel. Ya, dia dekat dengan Amerika Serikat, tapi dia dapat fleksibilitas tuh untuk bisa keluar masuk gitu. Karena India itu juga punya saham investasi maritim nanti di Pelabuhan Charabar. Pakistan juga sama, itu juga sekutu Trump. Bahkan Shehbaz Sharif dia memajukan Trump sebagai peraih Nobel perdamaian, tapi tetap bisa dibuka gitu. Jadi ya, Iran ini ingin memecah konsentrasi sekutu-sekutunya Amerika Serikat ya, untuk kemudian dia tidak memberikan dukungan yang begitu sangat besar kepada Amerika Serikat, dan dia tetap berada di pihak Iran. Dan dampaknya pasti akan sangat besar. Salah satulah yang jarang disoroti lah tadi ya Mbak Bu Kony sebut masalah pangan gitu ya. Itu Badan Pangan Dunia Mbak Cynthia sekarang udah mengatakan ya ada sekitar 40 juta orang akan mengalami kelaparan akut nih. Ketika kemudian Selat Hormuz itu ditutup dan kemudian memberikan dampak energi secara luas gitu. Apalagi sekarang yang kelaparan akut itu udah sekitar 300 juta orang gitu. Dan ini menurut saya akan menjadi daya tawar yang sangat kuat oleh Iran kepada Donald Trump untuk kemudian benar-benar Amerika Serikat tidak lagi melakukan serangan kepada Iran dan juga kepada infrastruktur strategis. Tetapi kan masalahnya bukan di Iran, masalahnya di Donald Trump dan juga di Israel gitu ya. Bahkan nih kalau kemudian Trump itu bisa nginjek rem, Israel itu akan nginjek gas tuh terus-terusan gitu. Karena kalau terjadi negosiasi gitu senjata terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, yang paling dirugikan itu Israel. Israel akan tetap kemudian melakukan provokasi-provokasi yang lainnya untuk melakukan perang ini terus berlanjut. Oke, tapi apakah ini artinya tekanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Trump ini tidak efektif? Artinya dalam kata lain, Iran sebenarnya menunggu negara-negara yang terdampak akibat tertutupnya Selat Hormuz untuk kembali justru menekan Amerika Serikat? Betul, Iran nggak akan terpengaruh gitu ya dengan adanya ultimatum dilakukan oleh Trump. Kita lihat ultimatum ini kan udah dilakukan berkali-kali. Polanya Trump itu kan gini, memberikan pressure, nanti ada kesepakatan, pressure lagi dan sebagainya. Ini sekarang masalahnya bukan teknis masalah diplomasi, seberapa banyak diplomasi dilakukan. Tapi Iran itu udah krisis kepercayaan. Karena jangan lupa, ini diplomasi yang ketiga loh. Dia nggak mau tipu ketiga kalinya itu terjadi oleh Amerika Serikat. Artinya dia akan benar-benar memastikan apakah diplomasi ini bisa berjalan dan tidak lagi Amerika Serikat dengan sangat pongah itu bisa melakukan serangan kepada Iran. Bu Kony, sejauh mana sebenarnya dorongan perdamaian yang akan dilakukan Tiongkok, Rusia, dan juga negara-negara lain yang sebenarnya sangat terpengaruh terhadap ditutupnya Selat Hormuz ini didasari oleh faktor apa saja selain kemanusiaan dan juga ekonomi? Jadi gini, kalau dorongan itu pasti akan cepat karena saya bilang tadi kan segera akan rapat di Dewan Keamanan PBB. Tapi yang kita mesti lihat tadi pertanyaan menarik, resikonya apalagi negara mana lagi akan mendorong. Kita harus lihat ada resiko di kawasan ketika pengaruh Irak itu bisa bangkit. Itu justru sedang dihitung pasti gitu kan. Bagaimana ISIS bisa bangkit, bagaimana Daesh akan kembali gitu. Dan lebih dalam lagi kita mesti lihat ya. Ini kita lihat dari faktor temannya Amerika lah yang juga jadi kesel kali kan. Gara-gara lu nih gue jadi repot. Pertama kita lihat Dubai. Dubai itu ya sekarang pariwisatanya ambruk total. Ya kan, kemudian ribuan ekspatriat jutawan itu sudah pergi aja meninggalkan Dubai karena sudah merasa itu tidak aman sama sekali. Reputasi Dubai sebagai the safe haven atau tempat yang seperti surga itu sudah ditinggalkan. Nah,
malah Jeffrey Sachs kan bilang Dubai itu akan mati, menjadi kota mati. Nah, bagaimanapun efek Dubai ini akan berpengaruh pada negara Teluk lain yang akan berpikir Abu Dhabi dan lain-lain. Pasti nggak mau dong kena spill over dari perang ini gitu. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan Trump ingin selesai or finish the job seperti yang dia sampaikan beberapa kali, enggak semudah itu karena Iran tadi seperti disampaikan dia menggunakan perang Teluk Hormuz ini sebagai senjata geopolitik strategik dia gitu loh. Dan menarik sebenarnya dengan memainkan yang ini boleh, yang ini nggak boleh gitu, atau ini mesti begini, ini nggak boleh begitu. Ini menarik. Tapi tuntutan lain juga adalah bagaimana sekali lagi orang sekarang mulai berpikir panjang tentang Timur Tengah kalau ini tidak segera mereda. Bagaimana Hizbullah, Houthi itu kan akan terlibat juga ke sana, dan bagaimana juga balas dendam sporadis akan terjadi. Nah, ini yang mungkin juga sedang diukur. Jadi nggak semata negara yang bertikai, tetapi dampak geopolitik kawasannya akan seperti apa, dan itu pasti ada tekanan. Karena nggak mungkin negara-negara Teluk, terutama Dubai di sini, yang akan membiarkan ini berkepanjangan sehingga dia mati total. Dan karena ekonomi Dubai, saya juga baru tahu ya, ternyata 90% itu jadi orang asing yang tinggal di Dubai. Ini bagaimana dengan kepintaran ini, Iran tuh menurut saya strateginya kali ini canggih banget. Dia nggak menghajar pangkalan militer Amerika di Dubai, yang dia hajar airport sipil kan, sehingga langsung ekonomi semua tersentak dan berhenti. Yang berpengaruh langsung. Baik, terima kasih Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia, Ibu Koni Rahakundini, dan juga peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Gozali. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.